Zaman sekarang banyak sekali ya game-game canggih. Anak-anak jadi malas belajar. Coba aja ada aplikasi gitu untuk membantu anak-anak mau belajar, terutama di bidang bahasa dan sastra. Ada dong teman-teman. Jadi teknologi itu tidak hanya berkembang dari segi hiburan, tapi juga dari pembelajaran juga tentunya sudah berkembang. Ada banyak sekali aplikasi atau perangkat lunak atau juga kita kenal sebagai software yang bisa mendukung kita dalam belajar. Terkhususnya dalam konteks ini yakni belajar sastra dan bahasa. Beneran ada? Ada dong, ada banyak sekali. Jadi, halo semua, saya Miranda Bella. Dalam video ini kita akan bersama-sama mengulik dan mencari tahu aplikasi atau software atau perangkat lunak apa yang dapat membantu kita dalam belajar sastra dan bahasa Indonesia. Mari kita cari tahu. Dalam video singkat ini tentunya kita akan belajar. Pertama, kita akan cari tahu dulu definisi dari bahasa dan sastra itu sendiri. Kemudian kita juga akan cari tahu perangkat lunak apa saja sih yang mendukung proses belajar sastra ataupun bahasa Indonesia. Mari kita cari tahu. Zaman sekarang teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan misalnya kartun atau idol-idol yang berasal dari luar negeri. Meskipun mereka menggunakan bahasa yang berbeda, tapi tentu saja dari negara kita banyak peminatnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak sekali orang yang berminat belajar bahasa maupun sastra juga tentunya. Nah teman-teman, mari kita cari tahu apa sih bahasa itu. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang memiliki makna dan berartikulasi, yang artinya diucapkan melalui alat ucap. Bahasa bersifat artibiar dan konvensional, yang artinya bahasa digunakan oleh sekelompok masyarakat atau manusia untuk menyampaikan atau mencurahkan, melahirkan isi perasaan dan pemikiran mereka. Selanjutnya, sastra. Apa sih sastra itu? Sastra adalah suatu karya yang memberikan pengetahuan, kenikmatan, juga wawasan luas tentang kehidupan manusia. Ada banyak sekali definisi dari sastra. Salah satunya seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Baik teman-teman, di era modern ini ada banyak sekali aplikasi atau software yang dapat kita gunakan untuk belajar bahasa dan sastra. Apa sih software itu? Software atau perangkat lunak merupakan suatu sistem data elektronik yang dikendalikan dan tersimpan oleh komputer. Sementara aplikasi sendiri adalah subbagian dari software. Jadi teman-teman, sebenarnya ada banyak sekali aplikasi yang dapat kita gunakan untuk belajar sastra. Dan beberapanya akan kita jabarkan dan temui bersama. Aplikasi pertama yang bisa kita gunakan untuk mendukung belajar bahasa adalah Duolingo. Duolingo sendiri merupakan aplikasi yang membantu kita untuk mempelajari bahasa. Tidak hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa asing loh teman-teman. Dimana Duolingo ini sendiri aplikasinya bersifat interaktif dan juga sangat menyenangkan karena dia memiliki konsep seperti bermain games. Jadi teman-teman yang merasa bahwa belajar itu membosankan dapat mencoba belajar di aplikasi Duolingo. Kemudian ada EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah teman-teman yang entah sedang menulis makalah, membuat karya ilmiah tapi bingung dengan apakah ejaan saya ini benar atau tidak, teman-teman bisa ya menggunakan aplikasi EYD. Kemudian lanjut ke dalam GIPL. GIPL sendiri merupakan aplikasi untuk menerjemahkan bahasa. Kadang ya kalau teman-teman menggunakan translate atau terjemahan dari Google, itu bahasanya seolah-olah rancu dan tidak sesuai dengan konteks sebenarnya. Nah, untuk hasil terjemahan yang lebih akurat, teman-teman boleh mampir dan mencoba menggunakan aplikasi GIPL. Selanjutnya, teman-teman pernah berpikir tidak sih, rasanya malas sekali membawa kamus yang berat. Tapi harus mencari istilah-istilah dan arti-arti dari istilah-istilah kata. Sekarang sudah ada solusinya, tentu saja melalui aplikasi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman bisa langsung mengunduhnya ya. Selanjutnya ada Pakisa.
Pandanan kata istilah asing. Nah, teman-teman yang penasaran dengan pandanan atau kata istilah asing bisa langsung dicoba. Selanjutnya ada Halo Bahasa. Halo Bahasa sendiri di dalamnya terangkum beberapa aplikasi seperti KBBI, EYD, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung coba download ya. Selanjutnya, teman-teman yang suka membaca tapi malas ke perpustakaan atau tidak punya waktu ke perpustakaan, teman-teman bisa membaca melalui IPUNAS. Adalah perpustakaan nasional versi aplikasi. Teman-teman bisa coba dan unduh ya. Selanjutnya ada Wattpad. Untuk teman-teman yang mencari karya sastra ringan, untuk hiburan, sangat cocok untuk teman-teman mencoba bergabung di platform Oren tersebut, yakni Wattpad. Selanjutnya ada Gramedia Digital. Nah, seperti namanya, teman-teman bisa coba unduh ya. Dan bisa mendapatkan banyak sekali referensi karya-karya sastra di sana. Aplikasi selanjutnya ada Amazon Kindle, eJogja, dan juga Google Play Books. Selanjutnya juga ada Libby, kemudian juga ada Noveltoon. Ini adalah suatu aplikasi. Dalam platform itu teman-teman dapat menemui banyak sekali karya sastra, bahkan teman-teman juga dapat mempublikasi karya teman-teman ke dalam aplikasi tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir, tapi tidak terakhir, ada Webtoon. Nah, bagi teman-teman yang merasa masih kurang termotivasi membaca, teman-teman bisa mulai mencoba membaca dari karya sastra yang terlihat menarik seperti di Webtoon, di mana beberapa karya sastra yang merupakan hasil dari novel diangkat ke dalam bentuk komik. Dan tentunya dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik tadi, harapannya teman-teman dapat memiliki motivasi membaca dan juga teman-teman menjadi lebih produktif dalam membaca. Sebenarnya teman-teman, di luar aplikasi yang sudah kita sebutkan bersama tadi, tentunya ada banyak sekali aplikasi yang bisa mendukung teman-teman belajar bahasa dan sastra, bahkan juga bahasa asing. Nah, salah satunya platform yang atau aplikasi yang sangat-sangat akrab dengan kita adalah YouTube. Nah, di YouTube teman-teman bisa mempelajari banyak sekali nih, apapun itu yang ingin teman-teman cari. Mulai dari belajar bahasa asing atau istilah-istilah Indonesia juga semuanya ada di sana. Teman-teman juga bisa melihat podcast, video-video, dan lain sebagainya. Jadi YouTube juga merupakan salah satu aplikasi yang direkomendasikan untuk teman-teman belajar bahasa dan sastra. Kemudian di luar YouTube teman-teman dapat juga mencari seperti ke dalam website seperti Google Scholar, di mana teman-teman akan menemukan karya-karya ilmiah, di mana jika teman-teman sering membaca, tentunya teman-teman akan memiliki banyak simpanan kosakata yang dapat teman-teman gunakan ketika teman-teman melakukan public speaking atau berbicara di depan umum. Baiklah teman-temanku sayang, sekian presentasi kita. Saya Miranda Bella dari kelas PBSIB dengan NIM 2305076042 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video mata kuliah teknologi informasi. Sampai jumpa.